Apa sih BMW HP4 Race? Ini adalah sebuah motor limited edition yang diproduksi oleh BMW 750 unit di dunia. Halo semuanya, ketemu lagi sama Deddy Mas di sini. Di video kali ini kita bakal bahas motor yang spesial banget nih, BMW HP4 Race. Apa sih BMW HP4 Race? Jadi ini adalah sebuah motor limited edition yang diproduksi oleh BMW 750 unit di dunia. Nah, ini adalah motor yang mahal banget, tapi dia tidak road legal karena dia nggak ada lampu, nggak ada standar samping bahkan. Ini memang diperuntukkan khusus untuk racetrack aja. Jadi parts-parts yang nempel di sini ya, itu semuanya udah siap buat balapan bawaan dari pabriknya. Jadi kita bakal bahas nih in detail apa aja sih parts-parts yang keren yang ada di BMW HP4 Race satu ini. Dari depan aja udah kelihatan banget motor ini siap balap. Dia itu nggak ada lampunya. Dan kalau kalian lihat, ini sebenarnya mukanya tuh generasi S1000RR yang sebelum sekarang, teman-teman. Karena memang motor ini sebenarnya tuh udah diluncurkan beberapa tahun yang lalu. Nggak ada lampu, semuanya full karbon di sini. Ini pun bawaannya mereknya udah yang MRA. Makanya kenapa di ZX gua sama di GSX gua pakai windshield yang MRA, karena emang ini udah teruji banget. Sekarang kalau kita ke bawah, peleknya tentunya karbon depan dan belakang. Bentukannya tuh spoknya lumayan banyak dan gue suka sih dengan desainnya. Fender tentunya juga karbon dan disc brake sudah floating, kemudian oil-nya sudah FGR. Brembonya kalau kalian lihat itu speknya pasti udah spek yang kayak tinggi banget deh, teman-teman. Jadi emang motor ini kalau dari depan udah siap untuk balapan banget. Di bagian dashboardnya sini, teman-teman, udah bener-bener kayak motor balap. Kita lihat dari instrumen clusternya dulu aja deh. Biasanya kan kalau motor itu justru nyari yang full layarnya berwarna dan sebagainya, tapi ini enggak. BMW HP4 Race ini menggunakan instrumen cluster dari merek 2D. Ini kalau kalian tahu, ini udah yang dipakai di dunia balap beneran. Motor ini nggak ada kuncinya, bener-bener nggak ada kuncinya. Cara nyalainnya gimana? Di sini ada switch, kita flick ke atas. Udah, itu kuncinya, teman-teman. Dan layarnya ya, untuk motor semahal ini, itu hitungannya ya jelek. Karena emang dia nggak ada warnanya sama sekali. Tapi memang kalau balapan, kan kalian nggak butuh warna-warni dan sebagainya ya. Kalian hanya butuh informasi-informasi yang penting. Nah, kenapa makanya instrumen cluster 2D ini dipakai di sini? Karena ini memang sudah race proven. Buat matiinnya kita tarik dikit, terus kita flick ke bawah. Udah, cara matiinnya seperti itu doang, teman-teman. Kemudian suspensinya bisa kita lihat, tentunya dia tidak elektrik. Karena memang udah motor balap, seperti gue pernah bilang sebelumnya, biasanya malah jarang yang electric suspension, teman-teman. Terus dari sini, kalian itu bisa ngeliat karbonnya yang di bagian dalam fairingnya sini, teman-teman. Itu kalau dilihat, itu indah banget. Kalian bisa ngeliat butukan-butukannya, wah itu keren banget deh. Steering damper ada juga di dalam situ. Nah, kokpitnya cuman ada 6 tombol, teman-teman. Sorry, 7 tombol. 7 tombol, satu lagi di sini. Nah, dia ini memang seperti gue bilang, karena untuk motor balap, ini nih sudah versi balap banget. Tombolnya cuma 6, hanya untuk start, mode, kill. Di sini ada traction control, engine brake. Terus di depan sini ada off sama page.
nggak ada tombol sen, nggak ada tombol lampu, karena emang motor ini nggak ada begituannya semua. Apa yang ada di sini pure hanya untuk balapan aja. Seperti yang gue bilang sebelumnya, motor ini frame-nya dari karbon. Makanya di sini bentuknya bagus banget, dari ini karbon. Ini bukan karbon cover ya, kayak yang biasanya dipasang di motor-motor yang ada di Indonesia. Ini benar-benar pure karbon, sampai ke subframe-nya aja juga karbon, teman-teman. Makanya kenapa motor ini enteng. Kalau dari sisi mesin, dia itu base-nya sama dengan S1000 RR. Tapi tentunya sudah ditweak, menghasilkan sekitar 215 horsepower. Dibilang banyak banget apa enggak, kalau dengan standar yang zaman sekarang di tahun 2020-2021 sebenarnya dari Ducati udah ada yang lebih gede horsepower-nya. Tapi untuk waktu itu ini udah besar banget. Dan kalian jangan lupa motor ini enteng, 170-an kilogram dry weight-nya. Jadi secara power to weight ratio-nya bisa dipastikan motor ini enteng. Ditambah juga dengan peleknya sudah karbon, pasti inersia, momentumnya dan sebagainya pasti lebih bagus dibandingkan motor standar yang dimodifikasi. Dia juga tentunya udah ada quick shifter up and down, dan dari BMW-nya sendiri memang sudah dalam posisi race, yang artinya 1 ke atas, 2, 3, 4, 5, 6 ke bawah, kebalikan dengan motor-motor yang ada atau dijual untuk jalan raya. Kalau biasanya motor-motor sport dimodif ditambahin stiker-stiker brandnya, nah kalau ini dari sananya udah langsung dapat begini nih teman-teman. 2D itu untuk tadi instrumen clusternya, Öhlins untuk suspensionnya depan dan belakang, Akrapovic untuk knalpotnya, startnya emang udah Akrapovic yang race proven. Kemudian ada Gilles tooling, kemudian ada ini nih, Ilmberger Carbon. Nah ini adalah merek karbonnya, carbon frame, carbon subframe, carbon fairing. Mereknya ini Ilmberger Carbon. Brembo tentunya untuk pengeremannya. Karena emang untuk balapan, jok motor ini itu tipis banget dan keras. Kayaknya sih ini nggak ada nyaman-nyamannya ya. Kalau dibandingkan dengan jok-jok motor yang biasanya ada di sports bike lainnya. Ini beneran keras dan tipis banget. Di sini dia ada telemetri dan juga di GPS. Ini gabungan untuk 2D instrument clusternya. Jadi dia akan nge-record lap time, data-data lainnya. Semuanya berasal dari sini teman-teman. Hal seperti ini ada juga sebenarnya di motor-motor lain kayak R1M, itu tentunya ada, Ducati Superleggera juga beberapa ada. Standarnya emang kalau udah untuk balapan, ya ada alat seperti ini teman-teman. Ini tentunya semuanya karbon dan tidak ada lampunya. Tapi justru menurut gua gara-gara nggak ada lampunya, motor ini dari belakang terlihat keren loh. Menurut kalian motor ini desainnya keren apa enggak? Kasih tahu di kolom komen di bawah. Bagian belakang sini menurut gua seksi banget teman-teman. Kita mulai dari suspensinya. Tentunya dia sudah Öhlins yang TTX. Warnanya kuning, kinclong banget ada di sebelah sana. Pas banget lah sama motor ini. Knalpotnya full system tentunya sudah Akrapovic. Dan dia emang specially made buat si BMW HP4 Race. Nah ini kalian jangan nyebutnya BMW S1000RR HP4 Race ya. Karena dari BMW designasi namanya emang BMW HP4 Race. Yang gue suka adalah pegangan knalpotnya itu karbon dan bentukannya bagus banget, rapi banget bikinnya. Hagernya tentunya sudah karbon. Di sini kan biasanya aftermarketnya karbon ya kalau motor-motor sport lainnya, tapi ini enggak, bawaannya emang sudah karbon. Pelek belakang tentunya sudah karbon, Brembo belakang, ban depan dan belakang sudah menggunakan Pirelli yang slick teman-teman. Ini bukan diganti, bukan aftermarket, bawaannya emang udah begini ya, karena emang buat balapan. Nah, parts yang paling besar di bagian belakang sini itu adalah swing arm-nya. Nah, swing arm dari motor ini menggunakan merek Suter, S-U-T-E-R. Ini sebenarnya swing arm-nya itu bisa kalian beli terpisah untuk motor-motor lain. Ada beberapa motor kayak R1M ataupun motor lainnya di Indonesia yang sudah menggunakan swing arm seperti ini. Harganya mahal untuk sebuah swing arm, seharga mobil. Tapi di SP4 Race standarnya sudah seperti ini teman-teman. Jadi ini sudah bawaan dari pabriknya.
Kalau kalian paling suka ngelihat HP4S ini dari bagian sebelah mana? Belakang, samping, atau depan? Pasti kalian penasaran kan sama suaranya. Ini suaranya kenceng banget. Di mikrofon gue nih, di kamera udah gue kecilin, tapi mungkin masih akan keras juga. Jadi kalau pakai headphone hati-hati. Nyalainnya gampang. Kita nyalain dulu pakai switch yang tadi. Kill switchnya di atas. Yang pertama, startnya paling bawah. Ya, suaranya kencang banget dan karena dalam ruangan mata gue perih sekarang gara-gara knalpotnya. Itu tadi ada soft limiter, itu bukan gue sok-sokan kayak gitu-gitu enggak. Itu bukan tangan gue, itu tadi komputernya, dia ada soft limiter karena temperaturnya masih dingin. Jadi gue nggak bisa ngefull ngegas motor ini. Tadi tuh batasan itu dari ECU motor ini, biar mesinnya tetap aman. Keren ya suaranya, menurut kalian? Keren apa enggak? Coba di rate 1 sampai 10, berapa nilai suara knalpot HP4S ini? Jadi inilah motor BMW HP4 Race. Motor yang bener-bener dibikin hanya untuk balapan, makanya dia spesifik banget, dan makanya juga kenapa gue nggak bisa nyobain di jalanan ya, karena dia tidak street legal. Kalau kalian suka apa enggak motor ini? Kalian jangan lupa subscribe karena video berikutnya tentang motor itu tuh. Yes, kalian udah banyak banget request tentang motor itu, makanya subscribe dan nyalain notifikasinya. Kalau suka video ini jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Stay safe di jalan. I'll see you in the next video guys. Bye bye.